Terima kasih banyak Bu, pemimpin pujiannya luar biasa. Tidak hanya terhalang usia, sebenarnya terhalang sakit juga, tapi semuanya tidak menghalanginya untuk melayani Tuhan. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa hari ini bisa berjumpa lagi dengan saya untuk kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Jepang itu ada satu ciri khas negara itu. Jepang itu negara yang paling sering kena gempa. Bagaimana caranya supaya mereka kuat menghadapi gempa? Mereka tidak mempelajari supaya gempa itu tidak terjadi, karena memang gempa itu tidak bisa dihentikan. Tetapi mereka punya cara untuk menghadapi gempa, yaitu mereka membangun dengan baik, membangun rumah mereka, membangun gedung-gedung dengan cara yang baik, sehingga sekalipun ada goncangan, bangunan-bangunan itu tetap kuat menghadapi goncangan gempa. Sekali lagi, gempa tidak mungkin dihentikan, gempa tidak mungkin diminimalkan, tetapi bangunan-bangunan itu bisa dikuatkan, dibangun dengan bagus supaya tahan gempa. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar. Ini enggak kita belajar konstruksi bangunan ya, tapi kita hari ini belajar membangun iman lewat Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang hari ini masih punya Alkitab seperti saya? Boleh diangkat dulu, tahan, saya mau cek siapa yang punya Alkitab seperti saya dan hari ini dibawa ke gereja. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke, 8 dengan saya. Ya. Oh ya, ada bawa juga 9 ya. Pak Teguh juga bawa. Oke, Bapak Ibu Saudara, kalau zaman dulu kita ngomong Alkitab, mana barangnya ditunjukkan gitu ya. Kalau sekarang Alkitab ditunjukkan Alkitabnya ya, atau elektronik Alkitabnya. Hari ini kita mau belajar tentang membangun iman lewat Alkitab. Bapak Ibu Saudara, pencobaan, pergumulan, kesulitan sama seperti gempa yang tidak akan mungkin kita tiadakan dalam hidup ini. Goncangan iman tidak mungkin kita hentikan dari kehidupan ini, apalagi anak-anak Tuhan zaman sekarang. Kalau saudara-saudara punya kebiasaan scroll TikTok dan scroll yang lain-lain, itu banyak berita. Banyak berita, dari sana login atau dari sini logout. Bisa dipahami maksud saya? Login itu artinya masuk, kalau logout itu artinya keluar. Itu banyak sekali dan mempengaruhi juga iman dari orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Waduh, wong Kristennya sudah mulai berkurang nih. Kalau gitu ikut aja logout sekarang daripada. Bayangkan sekarang ada beberapa minggu ini, karena saya lagi mempelajari ya tema ini, terus saya sedang lihat apa sebenarnya yang menjadi tantangan untuk orang percaya di zaman ini. Adanya ajakan untuk logout aja, lebih enak login gitu ya, logout dari kita dan pindah ya, begitulah. Kita tidak mungkin menghentikan tantangan itu, apalagi deterjen Indonesia ini ya. Saya orang menyebutnya netizen, saya bilang deterjen itu ya, suka mengacaukan dan macem-macem lah. Saya tuh baru paham ada satu media sosial yang saya gunakan itu untuk sebenarnya men-sharingkan pujian ya gitu. Wah, itu hatersnya banyak. Hatersnya banyak. Siapa bilang tuh Tuhan Yesus juru selamat? Siapa bilang dalam nama Yesus ada pertolongan? Siapa bilang? Saya bilang saya yang bilang. Tapi akhirnya lama-lama saya kunci komentarnya kalau ada orang-orang yang haters gitu ya. Itu tidak membangun iman. Bapak Ibu, banyak serangan. Maka hari ini pentingnya kita membangun iman lewat Alkitab. Kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Saya mau mengajak kita mau membaca 4 ayat dari 2 Timotius pasal 3. Kita membaca dari ayat 14 sampai ayat yang ke-17 ya Bapak Ibu Saudara. Kaum pria boleh membaca dari Alkitab bukunya atau Alkitab elektroniknya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 14, ayat yang genap dibaca kaum pria karena Adam diciptakan lebih dahulu gitu ya. Jadi penerusnya yang mendahului. Kaum pria terlebih dahulu, dilanjutkan kaum wanita. Oke? Bapak Ibu Saudara sudah dapatkan, katakan amin. Amin. Kita membacanya secara bergantian, kaum pria, wanita, pria, dan nanti ayat 17 bersama-sama. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman dalam hidup tiap-tiap hari. Membangun iman lewat Alkitab. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bersama-sama belajar memahami membangun iman lewat Alkitab? Kita lihat gambar selanjutnya ya. Lewat Alkitab membangun iman ya. Kalau kita bolak-balik tetap intinya lewat Alkitab membangun iman atau membangun iman lewat Alkitab itu membawa kita, saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki iman yang kokoh. Oke, tujuannya memiliki iman yang tangguh. Sekalipun ibarat iman kita ini adalah sebuah bangunan, sekalipun ada goncangan, sekalipun dihorek ya toh. Pernah sekarang lagi ngetren musik horek toh? Ngerti nggak musik horek itu apa artinya? Horek itu zaman mbak saya dulu itu digoyang sampai kenceng, sampai nah, itu artinya horek itu basa Londo, bukan? Bahasanya Mbak Buyut saya. Horek. Iman kita sekarang juga dihorek. Bapak Ibu aja kalau lewat ada sound horek itu kan gemetar ya. Itu kalau ada barang-barang atau rumah ada yang bisa kadang pernah lihat videonya tuh bisa pecah, bisa kacau gitu. Karena sound horek. Sekarang ini juga banyak iman yang dihorekkan. Maka kita harus membangun iman yang kuat, kepercayaan kita. Bapak Ibu Saudara, saya berharap sobat muda, anak-anak muda semakin hari semakin kuat dalam mengikut Kristus. Ada yang sudah punya pacar? Pacarnya seiman? Kalau yang sudah seiman, puji Tuhan. Kalau belum, hati-hati, ikut son horek untuk sebelahnya. Itu menghorekkan hidupmu itu ya. Bisa kemana-mana mau bawa horek itu dalam hidupmu. Saudara-saudara, lewat Alkitab kita akan membangun iman kita. Kalau begitu Bu, berarti firman ini untuk anak muda? Oh enggak. Siapa bilang? Yang sudah senior juga bisa terhorekkan kok ya. Apalagi sekarang ini sudah banyak di mana-mana apologetika, macam-macam, terus ada serangan-serangan macam-macam. Banyak hal. Tapi kita harus membangun iman kita tetap kuat apapun goncangannya, apapun jenis gempanya, apapun jenis horek yang bikin kita horek, kita mau tetap kokoh di dalam Tuhan. Maka perlu kita belajar lewat firman Tuhan, Alkitab, kita membangun iman. Jadi jangan bicara begini, oh membangun iman itu cocoknya yang masih muda, ya toh. Kalau sudah senior gitu, nggak perlu bangun iman lagi. Siapa yang bilang? Sekali lagi, karena goncangan iman itu terjadi kepada siapa saja. Saya mendapatkan orang yang sudah senior, yang sudah belajar Alkitab dari kecil, tapi memang diketahui bahwa dia belum cinta Tuhan sungguh-sungguh. Jadi kenapa kok bisa horek ya? Karena belum belajar dari sini. Banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama belajar. Lewat Alkitab membangun iman lewat Alkitab. Next. Dalam perikop yang kita baca ini adalah nasihat dari Rasul Paulus, seorang bapak rohani, seorang hamba Tuhan kepada Timotius yang muda. Muda ini seringkali terjuluki atau terkenal dengan orang yang belum punya pengalaman. Tapi siapa bilang kadang orang punya pengalaman juga bisa horek, ya, bisa tidak kuat bangunan imannya. Maka Paulus menasehati Timotius yang muda ini supaya imannya bertumbuh, supaya imannya itu dibangun. Jangan dibiarkan, jangan nggak peduli dengan iman. Oh, yang penting aku sudah terima Yesus, yang penting aku sudah gereja, yang penting aku sudah pelayanan. Iman itu ya sudah gitu-gitu aja, nggak pernah dirawat. Iman itu nggak pernah diperhatikan. Iman harus terus dibangun supaya kita memiliki iman yang kuat. Bapak Ibu Saudara, siap membangun iman? Amin. Generasi muda siap membangun iman? Amin. Suatu hari, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, saat Tuhan berikan saya panjang umur, saya mau menemukan pemuda-pemuda GMI Sola Fide tetap berada di gereja, membawa generasinya cinta Tuhan, membawa pasangannya hidup menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa bertumbuh, bisa membangun iman. Yang pertama kita akan bahas, next, bagaimana membangun iman lewat Alkitab. Dari 2 Timotius 3 ayat 14-17 kita belajar bagaimana, ini berbicara caranya ya, bagaimana membangun iman lewat Alkitab. Ada 2. Yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-15, harus mengenal kitab suci. Saya bacakan di ayat yang ke-15. Mari perhatikan. Ingatlah juga
bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin memiliki iman yang dibangun dengan kokoh, tahan goncangan, tahan godaan, tahan pencobaan, kita harus memiliki kehidupan yang mengenal kitab suci. Saya ingat waktu di seminari di sekolah kami di Tanjung Enim, sekolah Ebenezer, itu ada namanya kerja praktis. Kerja praktis itu adalah hamba-hamba Tuhan, laki-laki perempuan harus tahu bekerja. Saya diajari cara menek pohon, cara nebang yang betul bagaimana. Cara nebang pohon, kalau pohon itu buah-buahan biar tidak kacrek, biar buahnya tetap bisa terus berbuah, itu ada tekniknya. Termasuk cara membangun. Saya diajari dosen saya, seorang wanita luar biasa. Karena apa? Karena hamba Tuhan harus siap membangun rumah Tuhan juga. Kalau suatu hari nggak ada tukang, kamu lestari jadi pendeta di pedalaman di desa, kamu harus siap ngajari jemaat cara ngaduk semen. Berapa aturannya supaya bangunannya kuat? Saya ingat sekali, 2 dan 3. Betul ya Pak ya? Ajaran guru saya betul. Jadi ingat ukurannya 2, semennya 2, 3 pasirnya, betul? Diaduknya harus sampai pulen. Itu caranya kalau pengen bangunannya kokoh, 2 dan 3. Ojo dikorupsi, nanti roboh. Ya gitu. Aturannya gitu. Supaya kokoh itu caranya harus diaduk dengan benar. Jangan srek terus langsung dilepakno, digunakan dilepo gitu ya. Nggak akan kuat. Itu harus sampai pulen istilahnya gitu. Makanya ada pakai istilah di mall toh. Itu kan molen, di molen itu kan supaya nyampur bener. Kalau zaman dulu nggak ada molen, kita mahasiswa perempuan harus tahu cara memperbaiki, cara membangun, bikin untuk asrama memperbaiki, bisa kuat. Berapa saya datang ke sana masih itu bekas, saya bilang saya tahu ini campurannya semen saya yang nyampur. Makanya mau diapa-apain tetap kuat gitu. Bapak Ibu Saudara, caranya kalau pengen imannya kuat gimana? Mengenal kitab suci. Bapak Ibu Saudara, mengenal kitab suci ini cara pertama untuk kita membangun iman. Luar biasa begini ya, dalam ayat 15. Ingatlah juga Timotius bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi Timotius ini oleh ibunya, Timotius ini kan papanya orang Yunani, tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Tuhan. Neneknya mengenal Tuhan, mamanya kenal Tuhan. Maka dari kecil mamanya itu memperkenalkan kitab suci. Ada kata yang luar biasa, saya mempelajari begini. Sejak kapan Timotius ini diperkenalkan kepada kitab suci? Kenapa ditulis pakai kata di Alkitab Bapak Ibu pakai kata apa? Sejak dari kecil. Tahu nggak kata kecil di sini sejak kapan? Apakah kecil waktu dia masih kurus sebelum dia gemuk? Tidak. Kalau ngomong kecil itu kecil sampai kapan? Saya selidiki dalam bahasa asli Alkitab kita. Dalam bahasa asli Alkitab kita, Paulus menyebutkan begini. Sejak kamu masih, gitu ya. Sejak kamu masih bayi, sejak kamu masih bayi yang belum terlahir ke dalam dunia. Bisa dipahami? Artinya apa itu? Masih dalam kandungan. Ini menjadi pelajaran penting. Bagaimana kita bisa bangun iman? Belajar dari sini. Sejak kamu masih childhood, unborn, newborn, masih baby. Kecil ini bukan anak-anak yang sudah bisa lari, bukan anak-anak sudah bisa sekolah, bisa baca, baru diperkenalkan kitab suci. Tidak. Sejak bayi masih belum lahir. Jangan bilang dalam perut itu belum ada nyawanya. Itu masih ting hari pertama papa mamanya jadian itu bersetubuh, itu sudah manusia. Sejak pertemuan itu, sejak dia dalam rahim, itu Timotius oleh mamanya sudah diperkenalkan yang namanya kitab suci. Gimana caranya? Maka beginilah Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa membangun iman. Saudara-saudara muda yang masih belum punya pacar atau masih cita-cita mau pacaran, waktu mau pacaran harus sudah mulai mikir, pacarku itu nanti calon istriku. Kalau nanti aku punya anak, aku harus ngajarkan anakku Alkitab. Bayangno, nek sing mau pacaran iku gak kenal Alkitab. Gimana memperkenalkan Alkitab kepada anakmu? Ojo mesam-mesem, guyu aja, ya toh? Maka ini perlu saudara-saudara untuk oma-oma, karena kan nggak ada sekolah pernikahan. Maka kalau punya anak, anaknya mengandung harus diberitahu hal ini. Nak, bacalah firman Tuhan. Beritahu kepada bayimu yang belum bisa baca itu, tapi dia sudah bisa mendengar. Maka supaya iman itu dibangun dengan kuat harus sejak dari kecil. Kecil itu berbicara juga ukuran karena masih janin ya.
saya tidak mempelajari secara spesifik ukuran janin itu berapa perkembangannya. Tapi yang jelas Alkitab menulis sejak dia manusia, masih bentuknya kecil, masih belum lahir, itu sudah diajarkan mengenal kitab suci. Bapak Ibu, Alkitab Perjanjian Lama hafal? Tahu lagunya? Kitab Perjanjian Lama? Yang tahu Kitab Perjanjian Baru ya, gampang ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Perjanjian Lama tahu lagunya? Tahu. Kejadian, Keluaran. Ada berapa Kitab Perjanjian Lama? Oke. Cek Kak, kayaknya saya ada gambarnya ya Kak ya. Oh ya, sesudah ya. Jadi kita harus membangun fondasi, mengerti, memahami Alkitab yang adalah firman Tuhan. Ini contohnya ya. Contohnya Kak, gambarnya ada. Itu apa namanya? Stiker? Ya. Stiker punya Kendita, ya. Waktu dia usia kelas 1, dia harus menghafal kitab-kitab Perjanjian Lama. Saya baru tahu lagunya Kitab Perjanjian Lama itu waktu Kendita kelas 1 Bapak Ibu. Karena memang saya jarang mendengar lagu Kitab Perjanjian Lama dinyanyikan, ya toh? Paling sering itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Ini sepertinya sederhana. Tapi tahu atau tidak, kenapa banyak orang Kristen terhoreg imannya? Karena tidak mengerti Alkitab, nggak kenal Alkitab. Sudah dewasa umurnya, tapi nggak kenal Alkitab, nggak tahu Alkitab Perjanjian Lama berapa. Mbok, duduk urus aku. Iku sing nyatet dia nabi-nabi koyoke. Duduk tulis aku, jadi aku nggak ngerti. Lah gimana kalau anaknya mau mengenal Alkitab? Jangan-jangan waktu anak kita ke toko buku belanja Alkitab, beli Alkitab, dia salah beli Alkitab. Kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah memperkenalkan Alkitab. Itu baru kenal fisiknya loh Bapak Ibu. Jumlahnya berapa? Namanya kitabnya apa-apa saja? Kitab Pentateuk ada berapa? Ada 5. Kitab Taurat ada berapa? Taurat sama Pentateuk sama enggak? Koncoan. Kitab nabi-nabi ada berapa? Jenisnya ada 2, nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nabi besar itu orangnya gede-gede kayak Pak Dewa ya. Kalau nabi kecil itu kurus-kurus kayak Pak Teguh langsing gitu. Enggak, nabi-nabi besar itu adalah kitab Perjanjian Lama yang tulisannya panjang-panjang. Itu disebut nabi besar. Kalau nabi-nabi kecil, bukan nabinya masih kanak-kanak atau kurus, tidak, tapi tulisannya sedikit-sedikit. Jadi Yesaya, Yeremia, Yesiel itu yang tulisannya pasalnya banyak, itu disebut nabi-nabi besar. Kalau Amos, Obadja ya, itu kecil-kecil sedikit, itu disebut nabi kecil. Tulisannya yang sedikit. Nah nanti mungkin beberapa waktu akan belajar dengan Pak Agem ya. Saya hanya sedikit mengilaskan bagaimana sebenarnya orang percaya harus mengenal Alkitab. Makanya banyak kalau kita lihat perdebatan. Wih hebat ya wong iku ya, ngerti Alkitab ya. Loh, harusnya semua orang Kristen kenal Alkitab. Harusnya memahami, mengetahui. Berapa tahun kita jadi orang Kristen, berapa tahun kita percaya Yesus, tapi kita nggak pernah tahu Alkitab kita isinya apa saja. Mari kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Pentingnya kita memperkenalkan Alkitab sejak masa kanak-kanak. Next. Hah? Oh ya, oke. Mari kita lihat videonya ya. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Oke. Ya. Ya. Ini ya. Ayo. Ini adalah anak-anak kelas Kids Worship. Boleh dilanjutkan video yang kedua kan? Ya. Ini kan sesudah besar. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Oke. Bapak Ibu Saudara, kan ini nggak langsung jadi dia pintar bisa menghafal ayat. Sebelumnya saya mulai seperti yang anak-anak Kids Worship ya, anak-anak yang kami layani. Kapan mengajar anak untuk menghafal ayat firman Tuhan? Apakah tunggu dia bisa baca? Tidak. Anak-anak yang pertama itu tadi masih umurnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum bisa baca. Ken itu sejak dia bisa ngomong, saya ajari dia menghafal ayat.
Ayatnya pendek-pendek saja. Itu cara pertama untuk mengenalkan Alkitab kepada anak. Yang pertama, membacakan. Jadi kami kalau malam hari sebelum tidur, kami kan renungan bersama, nyanyi satu lagu, terus kita doa, terus baca Alkitab. Papanya nggak bisa baca, papanya mendengar. Betul ya? Pak Dewa baca Alkitab juga, tapi pakai pendengaran. Hah? Nggak membaca. Ya ini pendeta satu-satunya nih nggak tahu mau Alkitab ya Pak Dewa. Mek ngerungokno tok soalnya ya. Satu-satunya pendeta di dunia yang nggak pernah baca Alkitab tuh Pak Dewa. Jangan ditiru, jangan. Kecuali Bapak Ibu sama nggak bisa lihat nanti baru ya. Metodenya tidak membaca. Tapi cara yang kami lakukan adalah Bapak Ibu, ini adalah teknik yang disebut di dalam Alkitab itu paidia. Nanti ada yang digunakan di sini mendidik anak, tutorial, training. Bagaimana memperkenalkan Alkitab? Itu kalau kepada anak-anak belum bisa baca, dibacakan. Jadi waktu dia baru bisa bicara, saya sudah kasih jatah untuk dia baca. Memang lebih panjang. Kita renungannya jadi lebih lama. Bayangkan kalau membaca satu ayat itu kita terus untuk membacakan dia berarti kita baca 2 ayat. Jadi caranya memang begitu. Kalau dia belum bisa baca, sebenarnya ada anak kids worship kami yang usianya masih 3 tahun, dia juga sudah biasa mengirimkan video ayat hafalan. Itu dilatih, diajari oleh mamanya. Misalnya begini, ingatlah, nanti dia ngikuti. Ingatlah, mengikuti. Itu menirukan. Itu cara membacakan. Cara membacakan Alkitab, memperkenalkan isinya Alkitab. Kalau tadi pengetahuan umumnya ya, tapi kita juga harus memperkenalkan isi Alkitab sejak masa kanak-kanak. Kalau oma-oma ketemu cucunya, gunakan kesempatan untuk memperkenalkan Alkitab. Ada oma-oma yang punya cucu? Yang sudah punya cucu, nanti ketemu cucunya diajarin ayat-ayat pendek ya oma. Itu cara memperkenalkan Alkitab. Maka saat dia cinta Tuhan, dia hidup dalam pertumbuhan dengan iman, apapun yang menggoncangkan hidupnya, dia akan tetap cinta Tuhan. Sekali Yesus dimulai dari mana? Dimulai dari belajar mengenal Alkitab seperti Timotius. Jangan bilang, Bu, anakku belum bisa baca. Enggak, itu bukan masalah. Saya melatih Ken itu tidak saya titipkan kepada orang tua saya, full dengan saya. Sampai dia umur 5 tahun, ini pola didik saya. Sampai umur 5 tahun full di tangan saya, baru masuk ke sekolah. Dia umur 5, makanya sekarang dia umur 9 baru kelas 3. Sekalipun sudah tinggi, enggak apa-apa nak, enggak apa-apa. Secara umur mungkin orang bilang, aduh keterlambatan masuk sekolah, harusnya umur 6 umur 6 atau umur 5 udah masuk SD. Anak saya enggak, saya ikuti normal-normal saja. Saya mau dia berdiri kuat di dalam Tuhan. Karena kami mama papanya tidak selalu bersama-sama dengan dia. Ada godaan yang sewaktu-waktu dia hadapi sendirian tanpa kami. Dia nggak bisa noleh kiri kanan terus dia nanya, aku maju atau enggak ma? Aku pilih yang mana? Dia nggak tahu. Tapi kalau kita buat, dia bisa menghafal, ini sesudah dia bisa membaca sendiri. Sebelumnya kami yang bacakan, saya yang bacakan. Panjang iya, lama iya, enggak apa-apa. Ini untuk membangun imannya kuat. Lalu Bapak Ibu Saudara, bukan anak-anak lagi, tapi sudah punya ayat hafalan enggak hari ini? Enggak Bu, biasa yang ayat hafalan itu anak-anak sekolah minggu. Kalau di doa malam ada ayat hafalannya enggak Pak? Nanti dikasih ya Pak? Ayat renungan. Dihafalkan Pak? Dihafalkan. Pentingnya ayat hafalan itu buat kita. Ayat hafalan itu membangun iman kita sewaktu-waktu kita bertemu dengan pergumulan persoalan. Ayat hafalan itu meneguhkan, menguatkan, mengokohkan iman kita. Dan itu dimulai dari hal yang sederhana. Kalau masih punya anak kecil dilatih, kalau yang sudah tua dilatih juga. Belajar. Next selanjutnya. Jadi mari kita belajar mengajarkan Alkitab yang punya anak-anak, punya cucu. Mulailah persekutuan keluarga. Bagaimana seisi rumahmu bisa mengenal Alkitab kalau di keluargamu nggak pernah baca Alkitab? Halo, Bapak Ibu satu hari bisa scroll media sosial berapa menit? 30 menit? Bapak Ibu, opa oma, om tante, Bapak Ibu punya gadget? Scroll media sosial? Iya, terus kalau buka gini berapa menit? Kalau lagi scroll? 15 menit cukup? Kak? Cukup 15 menit, Bapak 1 jam. Anak muda biasanya nggak suka Pak. Mereka suka belajar berapa? 20 menit cukup? Setengah jam? Oh kan Pak, mereka hanya setengah jam. Yang lain setengah jam juga kalau lagi scroll gadget? Lebih. Kalau persekutuan keluarga berapa menit? Halo, di rumah tangga kita ada persekutuan keluarga untuk memperkenal Alkitab, mengenal Alkitab ada nggak di rumah tangga kita? Kalau belum ada, ayo dibuat. Karena ini cara untuk kita kuat di dalam iman. Bagaimana kita paham? Bu, gak iso jelas no, gak popo. Dipelajari aja, dibaca saja. Cara yang kami lakukan itu membaca, lalu kami bagi berkat.
Nanti di nextnya saya bagikan ya. Jadi kan itu dari dia bisa ngomong, belum bisa baca. Kamu berkatnya hari ini apa? Kita misalnya membaca nih, Musa menyeberangi laut Teberau. Apa berkatnya? Nanti Pak Dewa terus saya menyampaikan berkat. Nanti yang terakhir Ken. Apa nak berkatmu? Oh Tuhan itu hebat ya Ma. Paling dapat satu kata saja, itu sudah bagus. Karena dia belajar membaca berurutan. Halo? Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab secara berurutan. Siapa yang sudah selesai Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Angkat tangan yang sudah khatam. Bu Sifra, Pak Obed, Pak Teguh. Sorry Bu. Bu Suwanda. Iya, Pak Dewa. Sudah. Yohanes sudah? Belum. OTW atau belum mulai? Saya OTW Bu. Ya OTW buka Kejadian pasal 1. Lah iya toh? Saudara-saudara, saya kalau gitu tak tanya siapa yang Kristen dari kandungan mamanya. Oke, agak tinggi diangkat yang Kristen dari oek. Belum oek saya, masih dalam perut mamanya sudah Kristen. Oke, terima kasih Pak. Sudah selesai, sudah khatam baca Alkitabnya. Alkitabmu tulisannya bahasa apa? Jerman. Tunggu dulu lulus bahasa Jerman baru bisa baca Alkitab. Kak, Alkitabmu bahasa apa Kak? Bahasa Indonesia. Bisa dimengerti Kak? Bisa. Sudah khatam Kak? OTW Bu. Gak usah dijawab. Usah dijawab, orang-orang tahu. Saudara-saudara, malulah dengan saudara-saudara yang disebut saudara tiri kata orang. Itu tulisannya nggak ngerti, artinya nggak dipahami. Tapi umur berapa? Mereka umur 9, umur 10 dibawa ke TPQ. Katam. Iya, TPA. Ya dulu ada pakai TPQ sampai ya. Ada yang TPA, TPQ. Tempat pembuangan akhir lah Mbak TPA. Kecil-kecil itu dibawa untuk apa? Untuk mengenal kitabnya, saudara. Nek anak-anakmu nggak pernah mau ajari mengenal Alkitabmu, gimana mereka mau kuat dalam iman? Halo? Yang sudah baptis? Kalau boleh usul suatu hari Pak, kalau mau baptis harus tamat dulu selesai baca Alkitab Pak. Atau kalau sudah baptis harus tahun pertama menyelesaikan pembacaan Alkitab. Kok wedi terus gak sido dibaptis gara-gara kon maca Alkitab. Mengerikan. Saudara-saudara, ini kenyataan. Kenapa kita nggak kuat? Kenapa banyak orang menyeberang? Ya karena nggak mengenal Alkitab dengan sungguh. Dikoncangkan sedikit, Yesus bukan Tuhan, Yesus itu manusia ciptaan. Karena dia nggak pernah baca Alkitab secara utuh. Daripada mulanya Tuhan Yesus itu, ya toh sebelum dunia dijadikan, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Di mana tertulis embo nggak ngerti. Ono ta iku? Karena nggak pernah mengenal Alkitab, maka pentingnya membaca Alkitab berurutan. Engkau nek nggak ada pengertian, nggak paham, mungkin perjanjian lama itu agak-agak sulit, boleh tanya Pak Gembala. Kalau Pak Gembala repot, boleh WA saya juga. Kami siap membantu Bapak Ibu Saudara. Bertumbuh bersama. Yang berikut, memberikan Alkitab sebagai hadiah kepada anak. Nek anakmu ulang tahun, hadiah terbaiknya apa? Baju baru, sepeda, handphone. Anak-anak kecil itu paling suka kalau ulang tahun apa? Ditunggu-tunggu. Aku nanti kalau sudah umur 9, kata mama papaku aku mau dibelikan handphone. Ada? Ada orang tua yang begitu. Sekarang belum cukup nak umurnya, sekarang pakai HP mama papa dulu ya. Nanti kalau sudah umur 9, kamu ulang tahun, mama papa kasih. Gak dikasih Alkitab, saudara. Yang dikasihkan HP dulu. Menyedihkan? Sangat. Menghancurkan? Iya. Tapi itu lebih banyak dipilih oleh orang tua. Coba yang mau ulang tahun Sweet 17, hadiah apa yang paling kamu rindukan di ulang tahun nomor 17? Kalau boleh iPhone versi terbaru. Nggak ada yang bilang, Ma, di Sweet 17 aku punya Alkitab sendiri. Aku mau bergaul dengan Tuhan. Aku mau membangun imanku supaya kuat. Kenapa? Karena Alkitab bukan sesuatu yang berharga. Dianggap Alkitab itu tidak ada manfaatnya. Saudara, pernah ngasih Alkitab untuk diri sendiri? Kerja dengan semangat. Untuk apa kerja? Ben bisa beli HP. Apalagi kerja semangat supaya bisa beli rumah. Kerja semangat supaya bisa beli perabot rumah tangga yang bagus, yang modern, ya toh? Pernah nggak kita bercita-cita, aku tak nabung, Alkitabku sudah suwek-suwek, aku mau punya Alkitab baru. Pernah nggak suami-suami kalau dapat bonus ngasihin hadiah istrinya Alkitab, duncal no Alkitab, kayak apa Alkitab? Nggak menarik, karena kita nggak pernah memperhatikan, nggak pernah memperkenalkan isinya apa. Alkitab benda yang begitu luar biasa. Membaca Alkitab selesai dalam 1 tahun. Gimana caranya? 1 tahun selesai kalau 1 hari 4 pasal. Kalau saudara mau cepat,
8 pasal itu 1 semester selesai. Angkatan kami sekolah teologi di level saya itu masih kejam. Angkatan saya dulu harus selesai 12 kali. Kalau belum 12 kali belum wisuda. Jadi maka saya dapat giliran baca 1 hari 8 pasal. Sekarang adik-adik di bawah saya sudah enak, bacanya hanya 4 pasal sehari. Jadi mereka selesai 6, zaman dulu 4 harus 6 tahun ya di sekolah teologi. Bukan karena nggak pinter loh kalau harus 6 tahun tuh. Karena kami kan harus masa praktek 1 tahun, harus nulis skripsinya sendiri. Jadi 6 tahun masa pembentukannya. Sekarang sudah 4 tahun. Ya, sekarang sudah 4 tahun di sekolah teologi sudah lebih ringkas lagi. Tapi saudara-saudara bisa pakai teknik ini. Membaca Alkitab, membacakan untuk anak, melatih anak membaca ayat firman Tuhan, dan juga Bapak Ibu Saudara memiliki ayat-ayat hafalan per minggu. 1 minggu ini aku mau pegang. Ayat yang saya dapat dalam minggu ini adalah Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Jadi saya menjalani hari-hari hidup saya dengan percaya. Di tengah-tengah saya ada Tuhan. Saya tidak perlu takut. Di tengah-tengah saya ada Tuhan. Saya pasti akan dipimpinnya. Di tengah-tengah hidup saya ada Tuhan. Tuhan pasti mencukupkan. Di tengah-tengah saya. Itu terus kenapa gunanya ayat hafalan? Menguatkan kita Bapak Ibu Saudara. Harus punya per minggu 1 orang, 1 minggu untuk dirinya sendiri. Gak tahu nanti kalau berikutnya Pak Gembala punya ide untuk terus membangun iman jemaat untuk ayat hafalan per minggu, boleh, atau per bulan gitu. Next. Ya, membuat mengenal Alkitab. Yuk kita lewatkan. Nah, ini tunanetra. Ini sebagian kecil dari bagian yang pelayanan yang kami kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Itu ono sing koyo ketok padahal iku ya enggak ketok loh. Yuk, kemelinti yang menek foto itu gaya. Waduh ya. Itu kemelinti sing lihat itu hanya beberapa, saya Ken, terus ada 1 oma baju biru itu dampingi anaknya dan mantunya, dua-duanya tunanetra. Ada 1 ibu lagi, ya 3 ibu itu awas. Kami ini ada tim belajar Alkitab, tunanetra belajar Alkitab. 1 hari 1 perikop. 1 hari 1 perikop ya, karena tunanetra dan juga sepuh-sepuh. Kalau saya bawa kadang-kadang 1 perikop itu 1 pasal Perjanjian Lama, ada 1 perikop itu 2 pasal yang mereka harus dengar. Nah, kelompok ini setiap pagi. Jadi kami punya kelompok besar, tapi yang ini adalah kelompok belajar Alkitab. Setiap pagi, jadi saya harus mengirimkan perikop itu untuk dibaca berurutan. Ini sudah selesai kitab Perjanjian Baru. Sekarang sudah sampai di pembacaan kitab Yesaya pasal 63. Kami tinggal menunggu sedikit nanti sampai di akhir Perjanjian Lama. Bapak Ibu Saudara, ora ketok, ora iso moco, oke? Nggak pegang Alkitab tapi pakai handphonenya untuk mendengarkan itu. Terus apa yang dilakukan? Jadi setiap saya kirim perikop, mereka kan mendengarkan perikopnya ini, mereka dengarkan. Lalu apa pelajarannya nanti mereka kirim. Hari ini saya belajar untuk hati-hati dalam mengambil keputusan. Saya harus selalu bertanya dengan Tuhan. Itu apa saja berkatnya disaringkan di situ, dibagikan di grup. Belajar membaca Alkitab sekalipun tunanetra. Di sini ada yang tunanetra selain Pak Dewa? Ada. Kalau nggak selesai baca Alkitab malu ya, sama yang tunanetra ya. Iya. Kalau jangan pakai alasan gini, Bu, wes belereng. Kalau belereng nanti saya siap mengajari cara mendengarkan Alkitab. Biar nggak usah membaca pakai mata, tapi Alkitabnya membunyikan untuk Bapak Ibu yang sudah yoswo, yang sudah usia. Kita punya cara. Jadi mata bukan alasan, karena tunanetra sudah bisa dengar Alkitab. Ya, next. Ya. Mulailah melangkah dari sekarang, ya. Mulai melangkah dari sekarang. Yang kedua, caranya membangun iman dalam Alkitab itu apa? Tetap pegang semua yang sudah diterima dan diyakini. Jadi mengenal kitab suci di dalam ayatnya yang ke-14, hendaklah engkau tetap berpegang. Kalau sudah menerima mengenal kitab suci, harus kebenaran-kebenarannya itu dipegang, diterima, diyakini. Maka firman Tuhan itu bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar didengarkan, tetapi diterima. Diapain Bapak Ibu? Kalau diterima itu ada di luar apa di dalam? Di dalam hati apa di luar hati? Masih diingat apa dilupakan? Amin. Firman itu harus diterima, tapi masalahnya tidak semua bunyi firman Tuhan enak. Iya kan enggak? Firman itu tidak semuanya bunyinya enak. Kalau enak boleh diterima. Kalau tidak enak, tetap harus diterima. Maka iman kita akan kuat. Bapak Ibu Saudara. Next yang selanjutnya. Ya. Mengapa membangun iman lewat Alkitab? Tadi yang pertama bagaimana membangun iman lewat Alkitab, mengenal kitab suci dan memegang, menerimanya dan tetap meyakini. Yang terakhir, mengapa membangun iman itu kok lewat Alkitab, Bu? Kok membangun iman itu nggak pakai cara yang mudah
aja loh ke gereja, datang nyanyi-nyanyi, habis itu pulang, ya toh? Selesai kok pakai lewat Alkitab, Alkitabnya tebel maneh, banyak lagi, ya toh? Kenapa harus pakai Alkitab ini cara membangun iman? Mari kita perhatikan. Yang pertama alasannya mengapa? Karena Alkitab ini di dalam ayat yang ke-16 dituliskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Kenapa membangun iman harus dengan mengenal Alkitab, dengan menerima Alkitab dan terus memegangnya? Karena kalau kita baca Alkitab, kalau kita terima isi firman Tuhan itu memberi informasi kepada kita. Firman Tuhan itu membuat kita mengerti, membuat kita memahami ajaran. Bapak Ibu, dalam 2 Timotius ini ada 2 arti kata yang sebenarnya hampir mirip. Mengajar dan mendidik. Ini kalimat yang pertama ini mengajar, karena mengajar dengan mendidik itu beda. Maka di sini adalah kenapa kita harus membangun iman kita lewat Alkitab? Karena Alkitab itu yang membuat kita mengerti. Mengerti doktrin, mengerti ajaran itu ya di Alkitab. Di Alkitab ini semua kita memahami tentang Tuhan itu Yehova Rafa, Tuhan yang memulihkan, air pahit jadi manis. Yehova Rafa kan dari situ munculnya. Tuhan itu Yehova Nisi, panji-panjiku. Tuhan itu Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan. Dari mana kita memahami? Dari Alkitab. Kita mendapatkan arahan, petunjuk. Saya diskusi lagi dengan Ken, bertanya, apa bedanya? Saya tanya, ini kalau yang pertama itu di ayat 16 tulisnya Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar. Apa itu mengajar? Mengajar itu menggunakan kalimat ini, memberi informasi, petunjuk. Teman-teman pemuda pernah beli mainan nggak ya dulu ya? Mungkin sekarang masih ada zamannya mainan juga. Atau kalau ibu-ibu beli alat masak baru, itu biasanya di dalam kotaknya, dalam boxnya ada kertas instruction. Tulisannya instruction, ya, bacanya instruction. Apa itu instruction? Instruction itu petunjuk, ya betul ya. Petunjuk untuk menggunakan alat tersebut. Kabel mana disambung dengan apa, begitu ya. Terus ada tulisan cara merawatnya. Oh, ini tidak boleh dicuci pakai sabun. Ini misalnya kalau baju ya, dicucinya hanya boleh pakai sampo supaya batiknya atau warnanya tidak rusak. Ada instructionnya. Kalau alat-alat dapur juga begitu. Oh, ini sesudah dipakai harus dicuci bersih, harus dilap kering, jangan dibiarkan basah. Instruction. Nah, Alkitab itu dituliskan ini adalah kegunaannya instruction. Apa instruction itu? Mengarahkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bagaimana hidup yang benar, bagaimana hidup yang sehat, bagaimana menjalani rumah tangga yang bagus, bagaimana mengasuh anak yang benar. Itu instruction, petunjuk hidup, semuanya ada di sini, Bapak Ibu Saudara. Kalau rumah tanggamu sedang tergoncang, hubungan pasangan suami istri lagi tergoncang, baca Alkitab, karena dalam Alkitab ada instructionnya. Gimana jaga rumah tangga, gimana memperlakukan pasangan. Kalau pasanganmu lagi ngeleor, jangan habiskan waktu untuk pergi make up atau mengglowingkan wajah. Datang kepada Tuhan, tanya sama Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Salam terbaik itu di sini. Petunjuk paling baik itu di Alkitab. Oh, ternyata selama ini aku tidak cantik dengan perkataanku. Ternyata aku belum sopan kepada suamiku. Ternyata aku nggak tunduk sama suamiku, maka suamiku cari yang lebih lembut karena omonganku ternyata kasar. Di sini ada petunjuknya, instructionnya ada di sini. Bapak Ibu Saudara, belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab yang memberikan petunjuk dan mengarahkan buat kita. Next. Kenapa? Karena Alkitab yang menunjukkan kesalahan dengan jelas, membuktikan hal-hal yang bercela dengan jelas. Alkitab itu memberikan petunjuk dengan jelas. Kalau kamu naksir istri orang, terus kamu ngambil istri orang, nanti kamu akan dihukum oleh Tuhan. Itu ada dalam kisah siapa? Daud. Ngambil istri orang boleh? Tidak boleh. Apa yang terjadi kalau ngambil istri orang? Rumah tangganya hancur. Kerajaannya nggak tetap loh, benar kan? Tuhan bilang suatu hari nanti istri-istrimu akan ditiduri oleh orang. Kamu tiduri istri orang, nanti istri-istrimu ditiduri oleh orang. Apa yang terjadi? Waktu Absalom kan anaknya, gundik-gundiknya ditidurinya di mana? Di atas sofa kerajaan. Dia niduri istrinya Uria di tempat tersembunyi, tapi istrinya ditiduri di tempat umum oleh Tuhan. Tuhan kasih tahu, anakmu mati nanti, habis. Tuhan kasih tahu dengan jelas. Bukti-bukti kalau hal itu dosa, Tuhan kasih tahu jujur. Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang beritahu. Maka kita harus baca Alkitab. Alkitab ini bangun iman supaya kita tidak melakukan hal yang salah itu. Supaya kita tidak membuat hal-hal itu menjadi gampang
ya nggak apa-apa orang lain juga melakukan, tapi kita tidak, karena Alkitab beritahu kita. Next, yang ketiga, mengapa? Karena Alkitab mereformasi, memperbaiki, mengkoreksi. Itu setting ya, bukan setinggi Kak, harusnya itu T-nya double. Kalau begitu saya klik langsung pakai kata. Sebenarnya itu setting itu pengaturan. Mengatur untuk kita strike, untuk mengatur kita hidup right, hidup dengan benar. Jadi kalau kita hidup membaca Alkitab, mengenal Alkitab, kita akan nyeting diri kita, pikiran kita. Oh ini nggak boleh, oh ini nggak bagus, oh ini yang bagus, aku harusnya begini. Mereformasi pikiran kita, memperbaiki pikiran kita. Dulu kita pikir ya kalau ngomong dengan pasangan itu sakar PDW nggak apa-apa. Tapi dalam Alkitab setelah kita baca, kita diberitahu, hei istri-istri harus sopan kepada suami, harus menghormati. Istri-istri yang punya penghasilan lebih banyak harus tetap menghormati suaminya. Iya, diberitahu. Next, yang berikutnya, ini yang saya maksudkan. Alkitab itu mengajarkan, tapi Alkitab itu juga mendidik. Mendidik itu apa? Jadi ada perbedaan kata mengajar dan mendidik. Kalau mendidik itu melatih. Bu Sita guru ya? Iya. Ya, jadi ada istilahnya, jadi ada paidia, ya ini kata ini mendidik. Mendidik itu sebenarnya apa toh? Melatih, education for children, ya children itu sebenarnya. Memberi tutor, menjadi tutor. Kalau menjadi tutor itu artinya to the training, melatih anak. Alkitab ini melatih kita Bapak Ibu Saudara, ngajari bagaimana kita bertindak. Alkitab ini dengan jelas melatih bagaimana kita dari hari ke hari harus sopan. Hei orang-orang muda, berlakulah hormat kepada orang tua. Hei wanita-wanita muda, belajarlah kepada perempuan-perempuan yang bijaksana. Hei perempuan-perempuan, kalau kamu hendak mau cantik, jangan ketang-ketang rambutmu. Jangan pakai perhiasan-perhiasan yang mahal. Itu ada tutorialnya. Di mana? Di Alkitab. Di sini ditulis dengan jelas. Kepang-kepang rambut itu, nah ada konteksnya, seperti Cleopatra. Kalau dia cantik itu kan dikepang yang lembut banget ya. Makanya Paulus sebutkan, jangan kamu menghabiskan waktu untuk ngepang rambutmu kayak Cleopatra kecil-kecil. Jangan kamu bermandikan mandi susu seperti Cleopatra. Perbaikan apa namanya? Itu tutorialnya ada di Alkitab. Tapi kamu harus perhiasan dirimu, manusia batinia. Dari mana didapat di Alkitab? Makanya mengapa harus membangun iman dari Alkitab? Karena Alkitab mengajar, memberi informasi. Karena Alkitab itu menyatakan kesalahan, menunjukkan hukuman-hukumannya. Alkitab memberitahukan bagaimana kita akhirnya dilatih. Kita dapat apa namanya? Tutor itu ya contoh ya. Contoh dan juga training. Bukan training ini bukan training latihan, dilatih Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir. Mengapa? Karena Alkitab memperlengkapi orang percaya melakukan perbuatan baik. Bapak Ibu, karena di sini tidak ada petani, jadi saya tidak bisa pakai contoh perlengkapan petani. Di sini ada Pak Tukang? Tidak ada Pak Tukang. Ada ya. Nah, Pak Tukang kalau mau bekerja yang diperlukan apa Pak? Skop, cetok, gergaji ya. Kalau untuk bikin kusen kayu, meteran. Bayangkan kalau bapak-bapak tukang mau berangkat bekerja ke tukang tidak punya perlengkapannya. Yang dibawa sotel, wajan, ulek-ulek sama cobek, apa yang jadi? Nasi goreng, asik, betul. Bayangkan kita dalam hidup kita ini tidak pernah baca Alkitab, maka kita tidak pernah bisa berbuat baik. Kita nggak punya perlengkapannya soalnya. Sama seperti tukang mau pergi mengerjakan pekerjaannya, tapi tidak pakai perlengkapannya, nggak bisa. Sama seperti seorang guru kalau nggak bawa buku materi ajarnya, uang pelajarannya matematika yang dibawa bahasa Inggris, apa jadinya? Nggak bisa nyambung, gatel di kaki, garuk di kepala, nggak ketemu. Bisa, Bapak Ibu pernah gatel kakinya? Pernah? Terus yang digaruk kepalanya, kapan kakinya sembuh? Nggak pernah bisa toh ya? Kita begitu, kenapa sih aku pengen berbuat baik kok aku nggak bisa? Pernah nggak gitu? Aku pengen loh seperti yang Tuhan mau, pengen melakukan perbuatan baik, tapi kok nggak bisa-bisa, kenapa? Karena kita nggak pernah dapat perlengkapan. Gimana caranya dapat perlengkapan? Baca Alkitab, karena Alkitab memperlengkapi. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Saya tanya, Bapak Ibu sekarang sudah punya perlengkapan untuk perbuatan baik? Sudah punya perlengkapan perbuatan baik untuk baik kepada pasangannya? Jangan-jangan pasangannya carry Ibu. Pasangannya wis nggak ono, tapi ada perlengkapan berbuat baik kepada sesama. Ada perlengkapan berbuat baik untuk kepada orang yang membenci kita. Banyak perlengkapan yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, tetaplah hidup dalam Alkitab firman Tuhan. Mengenal, memegangnya. Kenapa? Karena dengan mengenal kitab suci, dengan memegang, menerima
dan meyakininya, kita akan diajar, diberi informasi, kita diberitahu, ditunjukkan hal yang salah, ditunjukkan hal yang benar, kita akan direformasi, kita akan diberitahu dan diberi perlengkapan bagaimana melakukan perbuatan baik. Yang terakhir sekali, masih ada kayaknya gambarnya. Nah, ini contoh praktis kalau Bapak Ibu mau membaca Alkitab secara berurutan. Ada 5 hal yang harus ditulis. Bapak Ibu perlu punya buku tulis. Ini yang membuat kita bertumbuh menolong. Saya beberapa waktu lalu sudah menggunakan gadget sebenarnya untuk menjadi keep note saya. Tapi ternyata itu sewaktu-waktu mati lampu. Jadi saya nggak bisa ngecas, nggak bisa buka. Dan ternyata cara manual ini masih tetap baik untuk menolong saya saat renungan. Anak saya juga saat renungan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca kalau kita baca Alkitab itu apa yang dicari? Pendek-pendek saja. Siapa? Siapa yang diceritakan dari teks itu? Kalau tadi yang diceritakan adalah Timotius. Apa ceritanya? Apa ceritanya yang kita baca hari ini? Timotius dinasehati untuk membaca Alkitab. Apa pelajarannya? Membaca Alkitab itu membuat kita dapat pengajaran, dapat teguran, mengerti mana yang salah, kita bisa direformasi, kita bisa diperlengkapi. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Mulai hari ini saya harus membaca Alkitab secara berurutan. Bagaimana saya melakukannya? Saya akan melakukannya di pagi hari, atau saya akan melakukannya di malam hari bersama dengan keluarga saya. Ini akan menolong terus berkomitmen begitu. Cara praktis merenungkan firman Tuhan. Paling terakhir sekali kayaknya ya Kak ya. Nah, ini contoh anak saya yang dikerjakannya. Tulisannya kan Dita ya. Kalau renungan dibuat kayak gitu. Siapa, apa yang jadi komitmennya, apa yang akan dilakukannya. Yang terakhir sekali, terus lanjutkan, selamat membangun iman lewat Alkitab. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amen. Ya, saya tunggu tahun depan Bapak Ibu katam baca Alkitab ya. Amen. Ya, amin. Oke, mari kita berdoa. Jangan hanya bangga menjadi orang percaya. Kenapa seringkali kita tidak kuat saat menghadapi pergumulan? Karena Tuhan mau kita hidup terus dekat dengannya dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan, berkomitmen dari bagian firman Tuhan ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita minta ampun dan belas kasihan dari Allah. Kalau selama ini kita menganggap firman ini hanya bagian dari hidup kita yang seminggu sekali kita pegang, seminggu sekali kita dengar, atau dalam bagian-bagian tertentu kita hanya membacanya waktu persekutuan, tapi secara pribadi kita tidak memiliki pengenalan yang dalam akan firman Tuhan. Hari ini kita mau datang kepada Allah. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami untuk tetap cinta firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang berkuasa memperbaiki hidup kami. Firman-Mu yang meneguhkan hati kami saat kami khawatir. Firman-Mu yang sanggup menolong kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan tanganku tak takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Mari dengan menaikkan pujian ini, hati kita berkomitmen. Aku mau mencintai firman-Mu. Aku mau mulai melangkah. Aku mau membacakan firman bagi anak-anakku. Aku mau membaca firman untuk diriku. Aku mau menaruh itu dalam hidupku. Aku mau menyimpan firman-Mu di dalam ingatanku. Tuhan, haleluya Yesus. Naikkan komitmen-Mu di
di hadapan Tuhan. Ambillah komitmen. Kapan engkau akan berikan waktumu? Mungkin 30 menit dalam satu hari. Engkau akan mulai membaca kitab dari kitab Kejadian. Engkau berkomitmen membaca 1 pasal 1 hari. Atau engkau akan berkomitmen membaca 4 pasal 1 hari. Sehingga 1 tahun ke depan engkau akan selesai. Engkau mengerti isi hati Tuhan. Engkau bukan hanya berkata, aku kenal Yesus, tapi engkau tidak pernah mendengarkan suaranya. Engkau berkata, Tuhan tolong aku. Engkau berseru-seru, tapi engkau tidak mengerti apa yang Tuhan mau katakan. Hari-hari hidupmu hanya engkau pakai, engkau ngomong dengan Tuhan. Engkau minta Tuhan dengarkan dirimu, tapi dirimu gak pernah dengar suara Tuhan. Engkau menangis, engkau meminta Tuhan mendengarkan isi hatimu, mengerti keadaanmu, tapi engkau gak pernah punya waktu mendengarkan apa maunya Tuhan. Jadi orang Kristen yang hanya minta berkat, jadi orang Kristen hanya minta dipulihkan, tapi gak pernah minta mau dengar apa petunjuk Tuhan, apa tutorial Tuhan, apa training yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa yang komitmen akan kau lakukan dalam hidupmu dari firman hari ini? Katakanlah di hadapan Tuhan, karena hanya firman-Nya yang membuat engkau kuat. Firman-Nya yang membuat engkau tangguh menghadapi pergumulan, goncangan dunia ini apapun itu. Engkau akan menjadi kokoh, menjadi kuat di dalam Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu terbatas ya Allah. Hamba-Mu terbatas menjelaskan kerinduan-Mu. Tapi biarlah kami mau belajar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Firman ini bukan hanya kami dengarkan, tapi firman ini kami lakukan. Sehingga kami seperti seorang yang membangun rumah di atas batu karang. Tidak akan tergoncangkan, tidak akan tergoyahkan. Kalaupun kami sakit, kalaupun kami dalam kesulitan, kalaupun kami dalam kekurangan, kami tahu ada Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan berkatilah Bapak Ibu Saudara. Biarlah pribadi lepas pribadi hidup mencintai Alkitab, mencintai firman, punya waktu untuk merenungkannya. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi tantangan iman mereka, mereka tetap berdiri kuat karena mereka hidup bersama firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melawat, Tuhan menolong. Haleluya. Amin.